Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1047. Setibanya di lantai ketiga Menara Dewa, semua mata langsung tertuju pada token gua yang ada di sana. Yun Yitian yang pertama bergerak, langsung menuju token gua, sementara Hu Qingqing juga berlari ke arah yang sama, namun mereka terhalang oleh kerjasama antara Huang Wuji dan Yun Yitian. Dalam perebutan token gua di tempat itu, Luo Xiu tidak terlibat. Matanya melewati token gua dan menatap lebih dalam ke dalam ruang lantai ketiga. Di kedalaman sana, ada sebuah pintu batu, yang tidak diketahui menuju kemana. Swiss. Sekejap, sosok Luo Xiu menghilang dari tempatnya, seiring dengan riak yang muncul di ruang tersebut, ia sudah muncul di depan pintu batu. Pintu batu ini tampak biasa saja, namun Luo Xiu merasakan banyak garis rumit formasi pelindung yang tertanam di dalamnya. Setiap formasi pelindung di sini sangat kuat, sehingga dengan level kultivasi yang dimiliki saat ini, ia tidak bisa memecahkannya. Bahkan, jika sedikit saja terjadi kesalahan dalam mengaktifkan formasi ini, bahkan seorang ahli tingkat ke-9 dari level Dewa Raja pun akan terperangkap dan merasakan akibatnya. Bagaimana bisa ada tempat seperti ini dalam gua seorang Dewa Perang level 9? Pikir Luo Xiu dengan rasa penasaran. Matanya terkunci pada pintu batu tersebut, ia memindai dengan seksama dan ketika melihat 3 lubang di pintu itu, wajahnya sedikit mengernyit. Di pintu batu itu ada 3 lubang, 1 di atas, 1 di bawah, dan 1 di tengah. Lubang di atas, bentuk dan ukurannya sangat mirip dengan jimat Dewa Perang, lubang tengahnya pas untuk senjata Dewa Perang jika dimasukkan, dan lubang di bawah ukurannya persis sama dengan armor Dewa Perang jika berubah menjadi pelat. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak, pikir Luo Xiu dengan semakin serius. Saat ini, ia baru menyadari bahwa jimat Dewa Perang, senjata Dewa Perang, dan armor Dewa Perang bukan hanya untuk membuka gua, tetapi pintu batu ini adalah kunci utamanya. Boom! Tiba-tiba, kekuatan mengerikan yang dipenuhi dengan aura iblis menyebar di ruang lantai ketiga Menara Dewa. Hu Qingqing telah menggunakan kekuatan iblis dari dalam tubuhnya. Aura kekuatannya segera melonjak hingga setara dengan level Dewa Iblis level 9, dan dalam sekejap, ia mengirim Huang Wuji dan Yun Yitian terbang keluar. Ini semua karena Hu Qingqing tidak berniat membunuh mereka demi mempertimbangkan Luo Xiu. Jika menggunakan kekuatan iblis sejatinya, bahkan Huang Wuji dan Yun Yitian yang memiliki artefak level Dewa tingkat 9 pun bisa terbunuh atau terluka parah. Dengan desahan ringan, Hu Qingqing melompat ke arah token gua dan meletakkan tangannya di atasnya. Kekuatan iblis mengalir deras, mulai memurnikan token gua tersebut. Huang Wuji dan Yun Yitian sadar bahwa mereka tidak bisa merebut token gua itu lagi. Meski di dahi Huang Wuji masih tersimpan kekuatan Dewa tingkat Raja, namun jika itu benar-benar digunakan, maka mereka akan berhadapan dengan hidup dan mati, jadi ia menahan diri. Di ruang lantai ketiga ini, selain token gua, ada juga gunung kristal sumber, dan yang lebih menarik lagi, gunung kristal sumber ini bukanlah kristal hijau biasa, melainkan kristal ungu. Namun, saat pertama kali mereka masuk, perhatian mereka semua tertuju pada token gua, dan gunung kristal sumber ini justru diabaikan. Sekarang, Hu Qingqing sedang berusaha keras untuk memurnikan token gua. Setelah memurnikan token ini, dia bisa menjadi penguasa gua ini, mengendalikan kekuatan yang ada di sini. Dengan itu, bahkan Dewa Iblis level 9 pun tidak mungkin menjadi tandingannya. Oleh karena itu, sebelum dia berhasil memurnikan token tersebut, ia harus meninggalkan ruang ini lebih awal dan tentu saja membawa beberapa harta benda sebagai hadiah. Namun, saat Huang Wuji dan Yun Yitian hendak bergerak, Luo Xiu sudah muncul di samping gunung kristal sumber. Ia mengangkat tangannya, dan pedang pembajak langit muncul di tangan, lalu dengan gerakan cepat memotong gunung kristal tersebut. Sekeping demi sekeping, ia mulai memasukkan potongan-potongan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Luo Xiu, jangan terlalu tamak, teriak Huang Wuji dengan marah, sambil berlari menuju gunung kristal sumber. Ketika ia dan Yun Yitian baru terbang menuju gunung kristal, lebih dari 40% kristal ungu sudah diambil oleh Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak mengambil semua harta benda itu untuk dirinya sendiri. Gunung kristal sumber itu ia ambil 70%, dan sisanya 30% ia tinggalkan untuk Huang Wuji dan Yun Yitian. Kemudian, Luo Xiu terbang menuju lantai kedua dan pertama. Di kedua lantai ini, masih ada banyak artefak tingkat 9, meski ia sudah memiliki pedang pembajak langit, tungku pemurnian dewa warna ungu, dan bahkan batu dewa langit Qingtian, ia masih membutuhkan banyak harta untuk melatih tubuhnya. Di lantai kedua, ada artefak tingkat 9 berkualitas tinggi, dan beberapa artefak terbaik tingkat 9, namun Luo Xiu tidak terlalu tamak.
Dengan gerakan tangannya, ia mengambil 40% dari harta yang ada. Sisa 60% diberikan kepada Huang Wuji dan Yun Yitian, masing-masing mengambil setengah dengan wajah penuh kebahagiaan. Meskipun mereka gagal merebut token gua, mereka tetap mendapatkan banyak harta. Ketika Luo Xiu hendak menuju ke lantai pertama, tiba-tiba terdengar gelombang hebat dan aura pertempuran dari dalam lantai pertama. Para dewa iblis level 9 juga telah masuk. Wajah Huang Wuji dan Yun Yitian berubah sedikit. Setelah banyak dewa iblis level 9 masuk, jika mereka menyadari semua harta telah diambil, tentu akan menimbulkan masalah besar. Meski ada beberapa dewa iblis level 9 dari kota Yunlong yang sudah berada di sini, seorang diri mereka tidak mungkin menahan serangan dari banyak dewa iblis level 9 lainnya. Luo Xiu juga merasakannya. Tanpa ragu, ia langsung memasuki lantai ketiga menara dewa dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju ke pintu batu itu. Saat itu, Yun Yitian dan Huang Wuji akan mendapat perlindungan dari Dewa Iblis level 9 dari kota Yunlong, dan Hu Qingqing juga mendapatkan perlindungan dari Raja Iblis Yucha, namun hanya Luo Xiu yang tidak memiliki perlindungan apapun. Karena itu, para Dewa Iblis level 9 pasti tidak akan segan-segan untuk menyerangnya. Saat ini, sudah tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Menara Dewa, jadi satu-satunya jalan yang bisa dia tempuh adalah masuk ke dalam pintu batu tersebut. Swiss. Dengan gerakan cepat, 3 sinar cahaya keluar dari cincin penyimpanan dan masuk ke dalam 3 lubang yang ada di pintu batu. Boom! Dengan suara ledakan yang keras, pintu batu itu memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang dan membuka sedikit celah. Kekuatan yang sangat kuat muncul di lantai ketiga Menara Dewa. Luo Xiu tidak perlu menoleh, karena dengan indera spiritualnya, dia bisa merasakan seorang Dewa Iblis level 9 sedang melindungi Yun Yitian dan Huang Wuji yang mundur terus-menerus, sementara Dewa Iblis level 9 lainnya mulai bertindak. Kalian dari kota Yunlong juga ingin menguasai harta di dalam Menara Dewa ini. Cepat serahkan barang-barang itu kepada 2 anak itu, kalau tidak, tempat ini akan jadi kuburan kalian. Token gua. Seseorang sedang memurnikan token gua, ini buruk. Suara-suara di belakang semakin gaduh, dan sementara itu, belum ada yang menyadari gerakan Luo Xiu. Saat ini, dia tidak bisa menunggu pintu batu terbuka sepenuhnya. Dengan cepat, dia melangkah masuk melalui celah pintu yang terbuka. Begitu dia masuk, yang terlihat oleh Luo Xiu adalah sebuah ruang angkasa yang luas. Bersamaan dengan itu, sebuah tekanan luar biasa yang menakutkan turun begitu kuat, membuatnya merasa tercekik, seolah-olah langit raya menindih dirinya. Rasanya begitu berat, hanya bisa berlutut dengan hormat. Apa ini? Wajah Luo Xiu berubah sedikit, kemudian dia melihat jauh di kedalaman ruang angkasa itu, ada sebuah roda raksasa yang berputar perlahan. Begitu dia melihat roda itu, seluruh tubuhnya langsung terdiam. Reinkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam manik kehidupan dan kematian terdapat gambaran dari siklus reinkarnasi, jadi Luo Xiu tentu tidak akan keliru mengenali hal ini. Di sini, dia melihat reinkarnasi. Namun, setelah terkejut, dia menyadari bahwa yang dia lihat sepertinya bukanlah reinkarnasi yang sebenarnya, melainkan kehendak jalan bela diri dari seorang ahli yang luar biasa yang terkonsentrasi dan terwujud dalam bentuk ini. Seperti halnya kehendak bela diri Luo Xiu yang akan membentuk bayangan di belakang tubuhnya berdasarkan teknik dan hukum yang ia pelajari, setiap ahli bela diri memiliki bentuk manifestasi yang berbeda dari kehendak bela diri mereka sesuai dengan ajaran dan cara mereka. Jika kehendak bela diri ini terwujud dalam bentuk reinkarnasi, itu pasti berarti orang tersebut menguasai teknik bela diri yang berkaitan dengan reinkarnasi. Tekanan dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan menakutkan. Meskipun hati dan kehendak Luo Xiu sangat kuat dan tidak mudah hancur, dia masih merasa kesulitan menahannya. Segera, dia mengeluarkan tungku pemurnian dewa warna ungu dari cincin penyimpanan dan menggantungnya di atas kepalanya, dan dia merasa sedikit lebih lega. Dengan kekuatannya yang sudah mencapai dewa iblis level 7, Luo Xiu dapat memanggil tungku pemurnian dewa warna ungu, dan meskipun seorang dewa iblis level 9 yang biasa datang untuk menyerangnya, dia tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dengan perlindungan dari alat ilahi, Luo Xiu melangkah maju. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti dan mengernyitkan dahinya. Walaupun aku bisa bertahan menghadapi tekanan di sini, kenapa aku tidak bisa memanfaatkan tekanan ini untuk memperbaiki kekuatanku? Pikirnya dalam hati. Matanya berbinar, karena dengan keadaan hatinya yang kokoh dan kekuatan yang ia miliki, sangat sedikit orang yang bisa memberi ancaman padanya hanya dengan kekuatan tekanan. Jadi, kesempatan seperti ini jarang sekali datang. Berpikir demikian, dia mengangkat tangan untuk menyimpan tungku pemurnian dewa warna ungu di dalam dahi dan mulai menggerakkan jalan tanpa bentuk. Kehendak bela diri muncul di belakangnya, membentuk bayangan seorang pria yang tampak persis seperti dirinya sendiri, sangat besar, setinggi beberapa ratus meter. Reinkarnasi juga merupakan salah satu teknik bela diri yang sangat kuat, bisa sebanding dengan jalan langit yang dibuka oleh 12 langit. Luo Xiu dengan sengaja mengatasi tekanan dari reinkarnasi untuk memanfaatkannya, berusaha membantu dirinya sendiri dalam melampaui batas dan memperbaiki jalannya.
Berdiri diam di tempat, Luo Xiu merasakan tekanan reinkarnasi yang datang dari jauh, meskipun tampaknya sangat besar, tetapi jaraknya masih cukup jauh darinya, dan dia berada di area pinggiran yang terpengaruh oleh tekanan reinkarnasi. Namun, semakin dia maju, semakin besar tekanan reinkarnasi yang menghimpitnya, semakin kuat dan menakutkan. Tekanan itu terasa seperti bisa menekan seluruh dunia, berat seperti 10.000 gunung dewa. Kehendak bela diri Luo Xiu berubah menjadi bentuk dirinya, tetapi semakin dia berjalan maju, bayangan kehendak bela dirinya mulai tampak kesulitan, seolah akan hancur oleh tekanan. Bahkan, jiwa sucinya yang terkumpul di ruang pikirannya juga mulai merasakan tekanan, dan pada saat ini, di ruang pikirannya, jiwa sucinya berbaring di tanah, berjuang untuk bangkit, tetapi rasanya seperti ada gunung besar yang menekan punggungnya, sehingga ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Bersambung.